Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan Om Sandi di channel YouTube Ipanur Panji. Ya, iya sareng Om Sandi anu berjasa di kehidupan abdi nyalira khususnya di OSBMX Om. Jujur ti mimiti pas aya Om Sandi Jatinangor asa ka aku. Asli asa ka aku soalnya masuk ke Bandung Unity asli asa ka aku. Jadi ayat terharuna ti abi pribadi. Makanya Om Sandi ini berjasa pisan kanggo SBMX Jatinangor. Tah Om anu pertama ku abi bade ditaroskeun nya, Om emot keneh teh ka anu pembalap kapungkur. Rencangan. Ya kebetulan namun di kitanya masih pembalap lama teh masih eksis di Bandung mah. Masih ada ya. Mulai di daerah timur pisan ge seperti kayak Cicalengka zaman Enjing. Terus ada ya Mangjing, Yudi Lukman ya. Terus kadena ada Mang Aget. Mang Aget, terus ada Pute nya. Itu masih eksis, masih suka ketemu dan masih ngumpulnya tetap masih hidup di sepeda. Dari dulu gitu. Enak kan masih berkecimpung kayak Mang Aget masih tetap di walaupun di MTB gitu masih tetap. Jadi masih ada. Mang Aget sebenarnya nyaroskeun Mang Aget mah aya hiji-hiji hal aya anu lucu tapi teu kedah dibahas jiana ngebahasna ketos atas beres ieu hayang ngebahas sareng Mang Aget. Ieu eta resepnya uninga sareng Om Sada. Om Sada eta teman dari SMP. Oh. Jadi tahun 87-an, 86 ge udah kenal tuh teman lama eta mah. Oh. Mang Sada. Ya. Mang Sada, Mang Sandi, Mang Takin, Mang Aan ya. Yeah. Mang Aan rencangan teh terus ayeuna dari Sumedang ada Andi Oaks. Andi Oaks itu ayeuna domisili di timur jadi gabung di Timuraya. Nah, satu klub. Tadi membahas Andi Oaks. Nah, ini Om Opa Andi Oaks itu pingin sekali ada balap khusus selebritis yang saya tahu ya waktu saya balap di Tanjung Sari, saya itu masuk ke pemula. Nah itu ada kelas selebritis Om. Nah saya tidak tahu ya, pikiran saya selebritis itu artis unggul. Pikiran saya aya Beri Prima, Ari Wibowo. Nah ternyata ada Pani. Nah Om Sandi ini selalu anu paling gampang ngumpulkeun BMX. Ya. Ada enggak Om untuk ke depannya niatan untuk ada acara balap khusus selebritis atau tahun 80-an? Jadi di tiap kejuaraan di event tuh sebenarnya itu grup reuni. Jadi dari tahun 90-an itu udah ada kelas veteran. Nah, kelas veteran tuh ya pembalap lama. Terus kalau sekarang ayeuna ramena old school tuh aja. Jadi reunian tuh ada kelas khusus reuni. Jadi ada yang 40 up, 45 up. Nah itu dulu dibilangnya selebritis. Benar selebritis. Di zamanna lah gitu. Selebritis. Kalau sekarang mah 30 up, 40 up nya. Yeah. Kalau dulu selebritis dan kelas veteran. Kelas veteran atau ieu pisan nya, terus pensiun. Balap nu udah berhenti, nu ayeuna sekarang udah teu produktif, itu masukna di kelas veteran dulu mah. Nah, jigana Om resep mun aya ngacarakeun seperti itu kumaha kapayuna? Mungkin setelah beres pandemi lah. Setelah beres pandemi karena memang sebelum pandemi kita udah 2 kali bikin BMX reuni. Itu ngumpulkan dari mulai untuk Indonesia wae tapi Malaysia gitu kita undang gitu kan. Di situ ngumpul semua pembalap, freestyler Jakarta, Bandung itu benar-benar reuni acaranya gitu. Itu yang pernah digagas sama OSBMX Bandung. Luar biasanya Om Sandi ini kalau mengumpulkan OSBMX dan BMX itu gampang kalau beliau. Kalau saya susah Om. Asli abi hese anger Jatinangor teh 2an 3an. Kalau beliau itu paling gampang jika teh
isuk ngaliwat goes langsung darongkap. Ya, ini beliau ini luar biasanya. Nah, ini membahas sisi timur Om nih. Sisi timur itu pasti ada generasi-generasinya ya. Dan ada generasi setelah Om itu ada nggak Om? Di timur itu Bandung Timur sebenarnya. Ya, Bandung Timur. Dulu kita ada Timurai. Mungkin dulu dikenal Timurai. Dari Bandung Timur tuh ada Asgai, ada GTX gitu. Nah, kita Timurai dan ayeuna anak-anak dari Timurai itu dibikinin klub namanya Timuraya. Timuraya Cycling tuh regenerasi dari Timurai dulu. Nah, untuk sisi timur sendiri itu sisi timur lebih ke tim global. Jadi klub-klub penggemar aja, rekreasi lah BMX gitu, dari mulai anak-anak, ibu-ibu itu adanya di sisi timur. Jadi perbedaan antara prestasi dan rekreasi. Oh gitu. Timurai yang saya tahu, kalau GTX itu saya tahu Om waktu dulu nanti balapan kenehnya ada tim GTX. Nah, kalau Timurai yang saya tahu itu waktu dulu Jakartanya. Ya, Jakarta juga ada kalau nggak salah. Timurai itu ada Henrico, yang sekarang masih aktif tuh Fauzi Murai, itu legenda-legenda BMX Jakarta. Nah, di Bandung di tahun tahun 88-an gitu, Bandung juga ikut ke Jakarta karena pakai nama Murai. Jadi ternyata di Bandung lebih ke racing. Di Murai Jakarta tuh lebih ke freestyle. Banyakannya nama di Bandung freestyle di racing, dan itu banyaknya di Bandung Timur sampai ke Rancaekek, Calengkos, Sumedang itu berkembang sampai ke situ Timurai itu. Oh, awalnya itu ya. Jadi Timuraya awalnya dari tim Timuranya. Jadi kalau ngobrol tentang BMX sama Om Sani itu kayaknya sehari juga tidak cukup. Sama Pak Andi juga tidak cukup. Nah, ini kenapa Om di BMX City Timur ini ada door lock? Nah, door lock itu naon? Door lock awalnya dari itu klub MTB. Klub sepeda MTB di lingkungan sendiri, ada beberapa anggota yang suka penggemar lah MTB ke gunung, kadang nyasok didorong karena leglok, akhirnya orang enak bilang door lock akhirnya itu. Nah, door lock itu akhirnya pemain MTB-nya main BMX, sekarang main BMX jadilah sisi timur. Makanya tetap ada nama door lock sisi timur. Door lock teh singkatannya naon dah? Nyangador nyangalebok. Dorong leglok. Dorong leglok. Leglok mah tuur biasana. Zaman MTB kan di klub-klub MTB suka disingkat-singkat gitu lahnya Matador. Mengitajakan dorong bener. Kalau dorlok mah nya didorong karena leglok. Ya, kalau MTB itu ada nanti untuk goes berhenti merokok nih kan. Kalau MTB mah nya berhenti ngerokok ngopi deh. Kalau BMX mah aya liwatna. Aya liwatna. Nah, itu dari Dorlock ya. Nah, Om ada nggak Om pengalaman lucu waktu Om Sani balap dengan Om Sada ya, dengan Mang Aget? Ada nggak pengalaman lucu? Misalkan kalau Pak Andi nggak lucu sih, Pak Andi lebih ke kesal ya waktu balap di Sumedang Om. Pak Andi itu juara tapi hadiahnya dipakai dulu sama panitia, ditambut heula. Iya. Nah, ada nggak Om kejadian lucu pas balap atau dengan panitia lah semacam itu? Ada nggak? Itu biasa sih, kadang piala nu dianjuk, kadang tabanasna nu dianjuk gitu, tabanasna kayak diambil gitu. Itu ada malah zaman tahun mau akhir ke 90 hadiah tuh untuk piala aya oge domba. Bener, domba. Disayang gitu, benar pernah disayang ada. Tahun-tahun itu disayang ada. Bingung gitu, mau juara domba gitu kan. Jadi itu seru sih sebenarnya. Di zaman enak sih nggak ada BMX nu gitu kan. Zaman dulu ayah gitu BMX estafet kelasnya domba, bingung benar. Benar. Cuma domba gitu kan, itu ngalaman saya anjing dulu. Almarhum Loli dapat domba. Nah, gitunya perbedaannya dulu ke zaman dulu itu hadiahnya rupa-rupanya Omnya. Ada domba, uang juga. Kalau sekarang itu ada piala ya. Nah, ini dari segi track zaman dulu dan zaman sekarang itu pasti berbedanya Om.
Kalau zaman dulu itu mending keneh ledoknya. Ya. Nah, Jadi ada nggak perbedaan Om trek dari zaman sekarang dan zaman dulu? kalau dulu sih lebih ke hiburan rakyatnya. Jadi mini cross tuh karena memang diadakan lagi di pasisian. Gitu Kawasan yang bal. Iya, di pinggiran karena di kota susah lahan, lebih banyak lahan tuh di pinggiran. Jadi ketika kita ngadain di perkampungan, BMX mini cross tuh udah menjadi hiburan bagi rakyat. Oh benar mini cross kabonggur. Mini cross. Jadi ketika lamun teu pake ledok itu teh penonton kurang seru. Gitu. Nah, akhirnya dipakai itu gitu. Jadi ledok hayong ledok mah penonton unggul nya ai pembalap mah dari punya. Capek kotoran gitu lebih susah. Benar itu sebenarnya hiburan untuk rakyat juga. Kalau zaman tahun 90-an waktu saya kecil Om, kebetulan di Sayang pernah ngadain tahun 93-an kalau nggak salah. Itu standingannya dari kai dan tidak ada landing. Jadi kan kalau sekarang pumping ya Om, kalau sekarang kalau dulu nianya kan berbeda gitu nya. Kalau sekarang itu enakan pumping. Nah, jadi BMX itu benar perkembangan dari aplikasi motocross kan. Awal-awal juga aplikasi motocross. Jadi ketika BMX di Indonesia seperti Grass Track, ya si sepeda ikut seperti itu. Ketika nanti BMX ke motocross ke supercross, BMX pun ikut kan. Mulai track-tracknya kayak supercross, mulai cuma satu lap nggak endurance itu mulai ke obstacle-nya udah supercross itu mulai 90-an itu udah masuknya ke supercross. Dan kebanyakan Om ku abi ditinggal anu kapungkurna mini cross BMX seseurna kanu gas track kanu road race kanu motocross setuju dong? Ya karena memang skill awal dari untuk jenjang berikutnya mau ke motor itu pasti di BMX dulu gitu kan. Banyak legenda motocross tuh awalnya pasti dari pembalap mini cross gitu karena memang mini crossnya dulu cuma sampai mentok sampai mini cross kan. Kalau tidak ada lagi nggak ada jenjang berikut untuk atlet mau kita pindah motor atau ke sepeda gunung atau sepeda balap. Kalau beda dengan sekarang setelah BMX masuk ke Olimpiade, nah itu jadi BMX udah menjadi satu olahraga khusus gitu kan. Kita mau fokus di BMX ya bisa gitu karena di Olimpiade pun dipertandingkan. Nah berarti setuju nya Om anu tadi gas track mini cross dulunya mini cross sekarang gas tracknya setuju nya berarti. Dan ada juga kalau nggak salah misalnya Om anu osokano cross teh supermoto gitu anu kapungkurna mini cross tapi ayeuna masih kene balap supermoto upami hilap deui sok pernah collab sareng Baby Stan Rider saha namina teh. Kalau memang di mini cross tuh legenda motocross ini yang kita kenal di Indonesia ada Pit Fran Tanujaya itu legenda di motocross itu. Ya sempat bareng-bareng sama kitanya main BMX mini cross. Sebelumnya ada Dada Nugraha itu memang asli pembalap mini cross. Tadinya BMX-nya juga berprestasi. Nggak jauh langsung berprestasi. Yang kemarin aja pembalap dari timur gitu ya, Bandung Timur ya boleh dibilang dari klub sisi timur tuh kayak kalau di motor sekarang kita kenal ada Ceceon, ada Reza Ramdan. Nah itu semua di awalnya dari klub mini cross. Awalnya dari mini cross ya, gas track, adventure, supermoto, mini cross, gas track awalnya dari sepeda. Dasar pasti dari BMX. Nah dari sepeda. Pustel dari motor juga awalnya dari keahlian dari BMX pasti. Nah itunya tadi teman-teman Om Sani waktu zaman 80-an sudah disebutkan. Nah, ini Om ini kan yang menyatukan BMX Bandung Unity. Nah, ini BMX Bandung Unity ini mau BMX street, mau BMX apa pokoknya dihijikeun. Nah, kenapa Om kok nanti bisa berpikiran menyatukan semua BMX di wadah Bandung Unity? Sebenarnya BMX Unity baru kan ya terjadi di era pandemi. Karena di saat era pandemi, awal pandemi 2 tahun kemarin tuh BMX
hampir mati lah, nggak ada orang yang bermain sepeda gitu. Dan sepeda ramena ketika beberapa bulan kemarin booming sepeda gitu kan. Akhirnya bermunculan lagi orang-orang main sepeda ya, dan yang suka BMX lebih banyak. Tapi di setiap daerah tuh sebenarnya ada, cuma sebenarnya komunikasi sulit gitu kan. Nah ketika ya awalnya Handi mulai di sisi timur bikin pergerakan main gitu ya, main tanpa kita meninggalkan brand sepeda, meninggalkan nomor seri gitu, meninggalkan tidak ada perbicaraan harga gitu kan. Ternyata BMX lebih memasyarakat seperti itu gitu ya. Karena di saat itu juga berita BMX tuh di sosial media lebih di-upload tuh tentang harga, karena jadi banyak selebritis, karena banyak selebritis kan main BMX, selebritis main BMX, dieksploitasinya tuh harga BMX dimahalkan. Jadi orang berpikiran BMX tuh mahal gitu kan. Nah Sandi bikin pergerakan dengan barang-barang Taiwan gitu kan, ternyata lebih memasyarakat, orang lebih saya sepeda gini saya punya gitu, boleh ya udah sok rakit tarik. Nah akhirnya dengan hashtag Taiwan Wanian itu ternyata, dan sekarang BMX Ulin udah murah gitu ya, akhirnya bisa menyatukan banyak klub-klub, lebih bertambah setiap harinya, mungkin ada yang bertambah klub-klub tuh gitu. Jadi di BMX Unity sama teman-teman yang lain untuk mempermudah komunikasi sebenarnya gitu kan. Setuju. Nggak harus cuma Bandung nih, gimana ternyata saya lihat waktu saya bikin acara Kiara Payung, ternyata Majalaya, Cipara itu banyak klubnya. Kita mudahkanlah untuk komunikasi untuk suatu acara tuh, akhirnya kita ambil pentolan-pentolannya, ternyata setuju dengan membuat Bandung BMX Unity. Wah, nah abis bener Om, abis setuju pisan. Kadang-kadang aya anu pagengsi-gengsi Om, BMX pak saya dengan gaya-gayanya. Tapi entong salah, awal mula Pak Andi tim OAK itu awalnya dari BMX Taiwan yaitu Oyama. Iya pasti itu. Oyama jadi entong gengsi ngangge Taiwanan atau anu barang-barang murah BMX mah ulin atau murah ya. Nah habis setuju bisa soalnya naon sepeda habis barbarna arawon. Jadi kemarin awal OS BMX ya, mulai di 2014 lah mulai booming OS BMX. Memang yang ada di klub-klub OS BMX tuh mengeksploitasi merek, merek, spare part gitu kan, yang keoriginalan. Ternyata itu bukan barang murah gitu kan, harus dicari ke luar negeri. Sementara Andi sendiri memang penggemar BMX, bukan kolektor, bukan itu. Jadi pengen lebih masyarakat, akhirnya Andi sendiri pakai BMX Taiwan gitu kan, pakai hanya dia kompe gitu, yang sementara orang lihat saya punya gitu kan. Akhirnya rakit-rakit karena terbiasa di kita tuh kalau punya BMX suka bilang, ketika ada yang nanya tuh kesombongan ada. Berapa nih harga? Ini mahal Pak, ini OS BMX susah dapat gitu kan, ini bisa berapa juta. Nah itu ternyata orang yang ingin main juga udah mulai drop duluan gitu kan. Atau mungkin ketika kita bilang ini Pak sepeda saya nih mahal nih, padahal yang nanya juga, saya juga punya ginian gitu kan. Kalau mahal saya jual. Nah, itu coba kalau kita bilang ya murah, ini murah gitu. Sampai ke yang sekarang juga yang baru-baru main BMX, anak-anak kecil juga saya ketika ada orang yang baru main ke sirkuit, yang suka bilang bahwa BMX ini mahal. Nanti juga kalau ketika udah suka, udah itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, eta. Jadi Om Sandi ieu sanes kolektor, sanes hoyong orisinal sadayana nya Om. Sanes hoyongan orisinal sadayana merek-merek anu langka, nu penting mah fungsina sesuai dengan fungsina. Ya, benar. Karena di BMX teh BMX tuh global ya, cara menikmati BMX tuh berbeda-beda. Ada orang yang menikmati BMX tuh untuk dipakai bersepeda, bisa kemana-mana naik BMX. Ada yang bisa orang tuh hanya merakit BMX, dia puas dengan bisa mencari spare part. Bisa setelah itu dia jual, tapi dia mendapat kepuasan, bisa mendapatkan. Ada yang bisa menghabiskan uang sampai yang sekarang baru-baru sampai miliar hanya untuk mengkoleksi. Dia mendapat kepuasan. Jadi memang BMX nggak bisa dipaksakan kamu harus gini, karena memang cara menikmati BMX itu beda-beda. Nah, setuju pisan asli ya. Setuju, jadi abis semangat Om. Soalnya di bumi henteu saya teuing sepedahan nya.
Jadi aya jadi acak jadi anu Taiwan anu barang-barang anu kapungkurna sok entong gengsinya jadi sepeda mah sesuai fungsina. Ya. Jadi aya sepeda anu deleueun ya Om. Ya. Itu memang cara menikmatinya seperti itu gitu. Gitu dia menikmati BMX itu ketika bisa merakit, bisa dapat dengan harga mahal pun dia itu kepuasan itu memang seninya BMX ada di situ. Nya di dulu weh diangon teu gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Dan Om iya nahanya ya. Om pernah nggak kepikiran Om waktu dulu kalau Yama sama Pak Andi itu 75.000 ya Om. Iya. Bisa Om kepikiran nggak sebelumnya kenapa OS BMX jadul itu bisa mahal? Pernah nggak kepikiran gitu? Kalau kepikiran sih enggaknya karena memang sebenarnya BMX tuh berkembang gitu kan dari mulai old school tuh peruntukan tuh berkembang sampai sekarang bentuk BMX tuh berubah gitu kan jadi kenapa sesuai kenapa old school sekarang mahal karena memang ya bukan cuma pabrikannya yang udah nggak ada spare part yang jarang tapi memang BMX old school tuh sejak dari mulai sampai mid school masih orisinal karena BMX kalau satu branded frame-nya, stangnya sampai rantai itu sama mereknya. Itu dari sampai ke mid school dari old school sampai mid school setelah ke new school kan nggak pabrikan bikin branded apa tapi partnya lain mereknya itu udah nggak ada orisinal jadi kalau mau memang kita suka ngoleksi atau kita lebih suka bereksplorasi di BMX ya dari mid school ke old school. Nah itunya seru pisan kalau membahas ini bakal lama soalnya memorinya pakai HP Om. Pakai HP jadi memorinya bakal sakedik tapi lumayan sebenarnya ada seueur pertanyaan deh dari timur layar terus sisi timur Dorlok seueurnya. Dan ini saya memakai kaos dari Old School BMX Makassar Om. Iya. OS BMX gua Om Lipi saya selalu support OS BMX manapun BMX. Om Lipi, Om Nahum Lukman. Nah, Om Nahum Om Ato ada salam Pani Om. Salam buat Pak Andi Owak. Pisan. Saya pisan Pani. Mantap Om Aget, Mang Aget, Mang Sada. Semoga sehat terus dan apa yang kita cita-citakan untuk balap khusus selebritis tercapai. Tapi Om aya saran di abi balap selebritis daftarna upami tiasa sama entong ku artos upami engke janten ya misalkan entong ku artos jadi ku bahan pokok misalnya ku daftarna ku minyak. Jadi pakai hadiahnya. Hadiah lagi Indomie. Gitu. Bener. Indomie teh pucuk, minyak, beas. Ya soalnya uang mah pasti kalau tim selebritis itu pasti sudah punya lah. Yang penting mah aya acara ngariungna jadi daftar teh minyak 1 kilo, beas 1 kilo jadi cumangkeun mantapnya Omnya. Nah itulah pembahasan dari kami berdua dari saya di channel YouTube Ipan Nurpanji sama Om Sandi Nyol. Semoga sehat selalu, sukses untuk sisi timur raya, Murai, sisi timur Dorlok, sukses terus Om Sandi sehat selalu dengan anggotanya banyak sekali, kompak sekali saya datang ke sini itu kompak. Asli kalau jadi Nangor cuma tiga orang ya Om. Sukses terus Om, jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Om. Sip. Mantap.